itu orangnya pemalu. Ketika temen gue, ya kalau gue membuat sana nanti teman gue usil gitu. Ah yes, welcome back my channel di channel Teguh Gaming guys. Oh iya, udah 3 bulan gue nggak buat channel lagi ya. Di video kali ini gue akan menceritakan pengalaman gue saat magang coy. Sangat mendebarkan, sangat mengerikan kali. Berhubung gue lagi agak-agak serak, mohon maaf banget ya, karena ya gimana ya, gue nggak sabar banget kalau mau cerita, kita mau buat cerita itu nggak sabar banget guys. Gue udah nunggu udah 3 bulan di sana tuh. Gue tuh mau buat tapi kok tahu sendiri lah ya, gue itu orangnya pemalu. Ketika temen gue, ya kalau gue membuat sana nanti teman gue usil gitu. Oke, jadi kita akan kembali pembahasan ya. Pembahasannya ya, kalian pernah gak guys, pernah di tempat magang tuh ada gangguan mistis gitu, atau gue sendiri yang ngerasain ini? Mungkin bukan gue, tapi ini ceritanya dikirim oleh temen gue yang katanya dia harus diceritain gitu. Ya nggak harus juga, dia pernah cerita gitu ke gue. Nah terus tuh dia bilang gini, nanti kan kamu punya YouTube tuh, boleh tuh jadi inspirasi kamu, jadi cerita kamu nanti di YouTube, timbang kamu nggak ada pembahasan gitu. Sebenarnya tuh banyak yang ingin gue bahas di sini, di channel ini banyak sekali, tapi ketinggalan, semuanya tuh ketinggalan. Ya udah, gue di sini cuman nyaranin apa yang nggak nyaran sih, kayak ya menceritakan apa yang sudah terjadi ya. Jadi ceritanya tuh gini guys. Di tanggal 21 di tanggal 30 ya, 30 apa sih, 30 Juli 30 Juni ya, tanggal 30 Juni tepatan dengan tahun Suro, yang dimana tahun Suro ini menurut adat Jawa ya tuh sakral banget. Itu kayak hari pesannya atau hari gaibnya di Jawa gitu. Nah, bertepatan dengan nantinya malam satu Suro itu kan tanggal 31 tanggal 31 mau ke tanggal 1 gitu. Jadi tuh kan tanggal 30-nya tuh hari Jumat kalau nggak salah, hari Jumat. Terus Sabtunya itu malamnya itu kan pas mau tanggal 1. Nah ceritanya pas itu Sabtu kan kita kan udah libur ya, kalau magang tuh kayak kita udah pulang gitu, kita udah dipulangin sama pihak tempat magangnya. Kebetulan juga gue magang di Semarang, tepatnya magangnya di Sinus Nusantara. Ini gue buat belakang aja ya, langsung sebut tempat magangnya aja ya, tanpa mengurangi rasa hormat, langsung aja gue sebutin semuanya ya. Ini kata temen gue, gak apa-apa, gue boleh disebutin namanya juga gak apa-apa gitu. Ya udah, oke. Ya, tepatnya di malam, atau ya malam sih, itu kan hari Jumat ya. Hari Jumat tuh kita mau mau pulang semua, udah tata udah beres-beres lah mau pulang tuh. Nah di saat itu juga temen gue itu nggak mau pulang gitu, mau nginep di kosan omongan gue agak belibet ini.
gue gimana ya, udah 3 bulan kan nggak buat konten, ya wajar lah. Oke, kita kembali lagi. Dia tuh mau nginep di sana. Kebetulan dia tuh nginep 2 orang, namanya tuh Dani, sama satunya Usama. Nah, ada teman-teman yang juga nggak mau pulang juga, mau nginep di sana. Tapi kata dia temen-temennya, di sana ada 4 orang, ada Dani, Usama, sama Fajar, sama satu lagi Akil kalau nggak salah. Nah, kan 2 orang tuh, si Fajar sama si Akil itu dia keluar, atau main atau jalan-jalan di sekitar itu, intinya dia keluar lah. Nah, kebetulan juga gue itu di sana mau pulang. Itu pas hari Jumatnya, pas hari Jumatnya kita beres-beres, kita mau pulang, kita salaman, biasa anak muda kita salaman, kita tos gitu kan. Nah, setelah gitu gue juga mau cerita tentang diriku sendiri nih, pengalaman gue saat gue mau pulang tuh pas hari Jumat sekitar setelah maghrib lah. Setelah maghrib tuh rencananya kita mau pulang jam 4. Tiba-tiba si pihak sinusnya tuh ada pembekalan pembelajaran yang lebih gitu, yang lebih dari sekitar jam 4-an itu. Akhirnya ditunda lah tuh jam 4. Kita kan istirahatnya kan jam 2 tuh, kita udah beres-beres semuanya. Rencananya jam 4 kita mau pulang. Ternyata ada pembekalan lagi, ada pembelajaran lagi, ada materi lagi gitu. Nah, ya udahlah, gue putusin sama temen gue yang namanya Ubed itu pulangnya jam sekitar setelah setelah maghrib. Ya udah, kan setelah maghrib tuh apa ya, kayak nggak ada taksi lagi gitu. Kita rencananya mau naik BRT. Ternyata BRT-nya tuh ya masih buka, tapi kan kita kan rencananya tuh gini. Gue sama teman gue itu naik Grab sampai ke Simpang 5. Ini gue agak pilek ya. Ya sakit itu. Berhubung di sini juga hawanya dingin banget coy. Sekitaran Kendal sini dingin banget hawanya. Jadi agak gimana ya, agak nggak enak juga sih ini, tapi gue paksain aja ya. Oke, lanjut saudara. Nah, kita tuh rencananya mau naik Grab sampai ke Simpang 5 di Semarang ya. Kalian tahu lah ya. Nanti kalian kalau nggak tahu, di Google Map aja nanti cari, atau kalau nggak di Google carilah Simpang 5 gitu. Oke, kita turun naik Simpang 5. Perjalanan dari Mas gue ke Simpang 5 tuh ternyata nggak sesuai nggak sesuai jadwal gitu. Kayak kita udah ngerencanain, nanti kita di sini sampai sekian jam, sekian. Nanti kita pulangnya belum sampai tengah malam lah intinya. Nah, tuh kita rencananya tuh gagal gitu. Kirain kita sampai Simpang 5 tuh setelah sekitar, kan kita berangkat jam 4. Nah, sekitar jam 5 tuh udah nyampe kan. Dari Sinus ke Simpang 5 tuh nggak jauh-jauh banget gitu. Ternyata tuh nggak sesuai rencana guys. Ternyata kita sampai di Simpang 5 tuh setelah azan Isya. Nah, kita sampai lah tuh di kita sholat Isya dulu di Masjid Agung Semarang. Kan tuh Simpang 5 tuh deket kan sama Masjid Agung Semarang. Ya udah, kita tuh bertiga, aku, Ubed, sama Daris. Nah, si Daris tuh si Daris juga sih ya, kita bertiga tuh sholat berjamaah di Masjid Agung. Setelah sholat aku tuh izin sebentar mau top up buat pembayaran administrasi nanti naik bis. Ternyata
ternyata kita itu apa ya, kayak kan gue tanya sama teman gue yang namanya Anwar. Nah dia tuh udah sering bolak-balik ke Semarang pulang. Nah gue tanya, War, di sini kalau masih ada bis nggak ya, kalau masih ada PT pulang ke tujuan rumah gitu kan. Kan ini kan tujuannya ke Simpang 5 langsung ke mana, ke Mangkang. Nah ke Mangkang, Simpang 5 ke Mangkang. Terus di sana kan udah ditungguin juga sama bapak gue, sama yang lain lah, sama Upi juga udah ditungguin tuh, sama Garis juga udah ditungguin sama keluarganya. Oke. Nah terus itu kayak gimana ya, kayak gue lupa gitu, kayak lah kok sangat ditungguin sampai jam 9, nggak ada BRT juga, padahal di sana tuh rame banget cuy. Di sana tuh udah rame banget sumpah, di sana tuh kayak nungguin lah. Terus gue tanya sama salah satu kayak yang nungguin di sana, itu namanya, itu nggak tahu sih namanya siapa. Terus gue tanyalah sama dia, tuh orang tua gak, bapak-bapak gitu, nah, udah mau pulang kerja gitu nungguin BRT. Udah saya tanya, Pak, permisi, ini kalau tujuan ke Mangkang kira-kira bisnya masih ada nggak ya? Tuh gue sekitar situ itu di situ sampai jam 9 lebih kayaknya, 11 10 lah. Kalau udah ini kata bapak-bapaknya ya, kalau udah lewat jam 9 itu nggak ada lagi deh, nggak ada bus lagi ke tujuan Mangkang. Nah terus gue bingung, kok nggak ada, kan gue kan lihat di Google Map gitu kan, apa arah-arah BRT itu. Terus nah di sini masih ada Pak, bukan, ini tuh tujuannya bukan ke Mangkang, melainkan tujuannya berbeda gitu. Saya nggak tahu tujuannya kemana, intinya tuh tujuannya berbeda dari penjelasan bapak-bapak yang di sana. Ya berbeda, tujuannya itu nggak ngarah ke Mangkang lah intinya. Ya udah, gue berunding dulu sama teman-teman gue sama Ubed sama Daris berunding, kita bertiga. Terus berhubung kita uangnya juga ngepas juga, ini gimana nih, enaknya gimana, kan nggak ada BRT lagi you know. Tuh kan gue udah bilang sama kata Ubed kayak gitu, udah bilang kalau jam segini tuh kata ayah gue tuh nggak ada lagi bis apa BRT. Ya udahlah, kita setuju, kita iuran bareng-bareng. Cara ngomong Jawanya tuh kayak urunan, kita patungan bareng-bareng. Nah kita patungan tuh, kamu berapa, nah kita patungan bareng-bareng lah. Setelah itu kita mesen Grab lagi. Pertama kita mesen Grab dari tujuan ke mes gue sampai ke Simpang 5 tuh sekitar berapa ya, 63 kalau nggak salah ya. Itu kan gak jauh-jauh banget kan, 63. Terus nah kita kan udah ketinggal bis, intinya kalau nggak ada bis lagi lah di sana, kan udah jam 9 tuh. Terus kita ya udah, kita rencana, terus gue mesin Grab lah intinya, mesen Grab. Nah udah tuh, oke, aku udah pesen Grab nih. Ya udah kita tungguin Grabnya udah sampai 95 tuh. Pertama tuh gue kira kayak jauh banget gitu, apa ya, kayak Grabnya tuh kayak lama gitu. Ternyata udah ada di dekat-dekat situ tuh, udah ada apa ya, taksi Grab gitu. Ya udahlah, langsung aja kita naik di sana. Kita sampai tujuannya nggak ke Mangkang lagi, tujuannya ke Kaliwungu kan. Ya sekalian kan di sana keluarganya udah capek nungguin, katanya pulangnya mau setelah apa sekitaran jam 9 udah sampai ke Mangkang. Ternyata tujuannya berbeda gitu, nggak sesuai jadwal lah gitulah, nggak sesuai rencana gitu. Ya udah kita sama-sama naik Grab tujuannya ke Kaliwungu ya. Ya udah, nanti semua telepon keluarganya disuruh nunggu ke Kaliwungu gitu. Telepon semuanya, gue juga telepon ayah gue gitu. Telepon, ayah, nanti
gue jemputnya di apa ya, di alun-alun Kalimun aja. Ya, ya udah, ya udah. Terus yang lain juga, ya yang lain juga setuju dijemput di alun-alun. Ya udahlah, gue pulang. Singkat cerita tuh semuanya udah ketemu sama keluarga, udah sampai lah, udah ketemu sama keluarga. Kita pulang semuanya, pulang satu persatu. Ada yang rumahnya Kaliwungu, ada yang Brangsong, dan terakhir gue rumahnya di desa Karawang. Nah, ya udah, kita pulang sana. Setelah gue pulang tuh, di sini ada keramaian ternyata, kayak pasar malam gitu kan. Mau yang namanya nyadran tuh acara adat, gimana ya, gue lupa juga, tapi intinya tuh acaranya sakral gitu untuk memberikan sesajen gitulah. Nah, acaranya tuh lama, sampai sekarang masih ada, sekarang juga masih ada. Nah, ya udahlah, gue singkat cerita gue tanya sama bapak gue, Pak, ini apa ya, ayah gue gitu ya, ya masih sama ini kok udah ada pasar malam gitu. Ya udah, iya kan hari ini kan suhro ya tuh, dan gitu kan. Oh ya udah. Terus setelah gue nanya gitu, singkat cerita udah sampai rumah, kita pulang. Nah, kita pulang semuanya. Terus gue beres-beres tuh. Gue pulang tuh sambil sama ibu gue sama kakak-kakak gue di rumah gitu. Ya, sambut sama kakak gue gitu ya, sama ayah, enggak, ya sama ibu gue gitu. Terus gue diinterogasi sama ibu gue, kenapa pulangnya jam segini, ya intinya dimarahin lah. Terus nggak serencana bu, ini gue akhirnya ngejelasin sedikit. Ya udah, terus disuruh beres-beres. Kan itu pulangnya tuh sekitar jam 12 malam pas, kan tujuannya kan pulangnya kalau nggak sekitar jam 9 lah. Nah ini itu udah sampai jam 12 malam. Ya udah, maaf, ini gue agak pilek ya, jadi mohon maaf aja. Udah, terus itulah pengalaman gue saat gue mau pulang, kalau nggak sesuai rencana, terus membuang-buang uang juga. Nah, kita kembali ke ceritanya si Dani sama si Usama. Kan kita udah pulang semua tuh, ada yang beberapa pulang, ada yang nginep di sana. Ya salah satunya Dani sama Usama ya. Nah, sekitar jam 1, sekitar jam 2 dini hari atau malam teman, 2 malam atau 2 siang, enggak siang juga sih, 2 malam tuh. Jam 2 malam kan mereka berdua doang di sana. Mereka berdua, bentar. Oke, kita lanjutin. Mereka berdua di sana, gue doang ya, karena si Fajar sama si Akil, kalau yang lain gitu kan tuh udah kayak main gitu sampai larut malam. Nah, dia tuh tinggal 2 orang, cuma misalkan 2 orang itu sama Denny. Sekitar jam 2 Usama tuh kayak mendengar ada orang di kamar mandi lagi mandi. Ternyata pas dibuka, dinyalain lampunya tuh nggak ada orang gitu, nggak ada orang yang mandi. Sama panik lah tuh di sana, dia bingung, dia juga ketakutan gitu. Terus dia tuh kayak bangunin Dani gitu kan, dia kan sampingan tidurnya, terus dan itu nggak dengar gitu kalau di sana ada orang mandi. Ya udah, terus dia takut, dia bangunin Dani, dan bangun Dan, di sini horor. Ada masa ada orang mandi, tapi pas gue cek di sana nggak ada orang mandi. Ada suara orang mandi, tapi tuh nggak ada yang mandi di dalam gitu. Terus dan itu bangun juga. Terus singkat cerita lah semuanya tuh.
sama mendengar gini, ada orang mandi gini, cerita semuanya, cerita. Paling hayalan kamu, dan itu bilang gitu, paling itu cuma halusinasi kamu aja, lanjut tidur. Ya udahlah tuh, sama juga lanjut tidur. Dia mikir juga, dia masih positif di sini, dia masih positif. Dia mikir, ya udah sih, paling itu juga halusinasiku. Ya udahlah, singkat cerita dia tidur lagi. Terus kali ini tuh yang digangguin itu bukan si sama, tapi si Daninya. Nah kan jam 2 tuh sama bangun ya, terus tidur lagi. Sekitar jam 3 dan itu bangun lagi, kayak ada yang mainin lampu kamar mandinya tuh kedap-kedip gitu, kayak mati-mumpan gitu, kayak nyala terus mati lagi, nyala mati lagi terus gitu. Itu sampai beberapa menit lah. Terus di situ dan itu masih berpikir, kok mati-mumpan paling juga dia masih positif thinking lah, masih pikirannya tuh jernih gitu, masih nggak ada apa-apa paling. Terus dia tuh mendengar orang lagi nangis di kamar mandi. Nangisnya orang mandi. Dan itu dia kebangun gitu kan. Ya udah dia udah bangun sih, tapi karena kan dia pura-pura tidur lagi gitu, pura-pura nganggep semua itu nggak ada itu. Terus dia mendengar suara orang nangis di kamar mandi. Dia takut lah tuh, masa sih, paling ini cuma gangguan kayak gangguan temennya gitu kan, udah pulang dari mes gitu kan, gangguin Denny gitu kan. Itu pas banget malamnya malam 1 Suro. Terus ya udah, dia tutupin selimutnya sama dia pura-pura tidur gitu. Dia berusaha untuk tidur lah intinya. Terus dia tuh kan kak tidurnya tuh selimut masih kayak yang lampu yang depan tuh kan, lampunya kan ada 3 kan, ruangannya tuh besar gitu kan. Nah tidurnya tuh kayak barengan gitu, lampu yang depan tuh kayak nyala, udah dinyalain. Terus tuh kan dia kan tidur kayak di selimut, tidur di selimut tuh kayak kan masih ada cahaya sedikit gitu, nggak gelap-gelap amat gitu. Dia masih kayak tidur. Terus tiba-tiba lampu depan tuh mati. Nah dia nggak ada penerangan lagi dong, dia takut. Terus dia buka, terus ya, woi udahlah jangan gangguin kita gitu. Terus dia tuh kayak kayak berani gitu, kayak sok berani padahal dia takut gitu. Udahlah jangan gangguin kita mau tidur. Setelah itu dia cek kamar mandi. Pertama ngecek kamar mandi, siapa tahu temennya tuh mau ngejutin dia udah bawa kayak bawa sapu gitu, mau mukilin dia gitu kan, yang gangguin. Nah udah cek buka kamar mandinya, lah kok nggak ada orang. Paling mereka ngumpet gitu buat ngejutin. Terus dinyalain lah tuh lampunya yang depan satu. Terus tiba-tiba tuh duduk dari mes tuh kan kayak kayak pagar juga, kayak kayak kalian tahu toko nggak? Toko tuh di depan tuh kayak tutupan keranji gitu ya, kayak tutupannya kayak yang toko-toko jualan gitulah. Nah pokoknya tuh pintunya tuh kayak didorong gitu loh, kayak gitu. Ya intinya gitu lah, duduk gitu. Dan bukain dan bukain kan, itu kan nggak dikunci kan. Tiba-tiba tuh temennya pulang. Nah kok kalian pulang? Kalian udah pulang? Ya ini baru pulang. Si Fajar sama si Akil tuh baru pulang. Lah yang gangguin tadi yang paling halusinasiku aja. Kenapa? Terus yaudah kalian
beres-beres saja, nanti tidur, nanti besok gue ceritain semuanya. Setelah semuanya teman-teman udah balik ke mes, gue ceritain tuh. Gangguannya itu nggak cukup di situ, kan temennya udah pulang tuh, si Fajar sama si Akil udah pulang, tidur tuh semuanya. Ini mereka semua yang digangguin. Pertama tuh ada yang duduk-duduk, kirain ada apa ya, ada yang berubah pikiran terus pulang lagi ke mes gitu, duduk-duduk lah tuh. Nah, si pertamanya si ya mereka enggak sih, kayak mereka tuh kebangun sedikit-sedikit, tapi yang kebangun tuh cuma si Dani. Dia disuruh bukain, ya tolong Dan bukain, paling itu ada yang pulang dari teman-teman. Ya udahlah, singkat cerita Dani bukain. Dia berjalan tuh, set, nggak jauh juga sih jalannya, cuma dia ingin bukain, dorong gitu aja. Buka, nggak ada orang sama sekali. Nah, perasaan tadi gue dengar orang duduk-duduk, kok nggak ada orang. Terus gimana Dan? Nggak ada orang, Jar. Yang bener. Terus semua tuh terbangun, anak mes tuh terbangun semuanya, dari Usama, terus dari Fajar, dari Akil tuh bangun semuanya, kebangun. Kenapa nih? Lah, kok nggak ada orangnya? Kalian dengar kan ada yang duduk-duduk lagi? Iya, aku dengar, semuanya dengar. Iya. Lah, wah, terus si Dan itu, wah nggak benar sih ini nggak benar sih. Mereka tutup, mereka takut semuanya. Udah, malam ini jangan ada yang tidur. Kalau ada satu pun yang tidur, maka kalian gangguin. Ya udah, setuju semuanya. Bermalam sekitar tuh gangguannya itu kan jam 3:30 lah, mau subuh juga. Ya di situ nungguin semuanya, kayak apa ya, kayak main-main biasa, main poker lah, main gini-gini buat menghilangkan ngantuknya mereka tuh, biar nggak ngantuk gitu. Dia buat kopi, semuanya buat kopi, dia main poker lah, main intinya yang apa ya, nggak bikin mereka tidur gitu. Udah, terus ya main poker, black. Terus si Usama tuh mau kebelet kencing, apa ya, mau pipis. Kamar mandinya tuh kebetulan tuh dipakai Akil. Dia lagi berak gitu kan, lama. Maaf. Oke, lanjut kita. Ya, si Usama tuh mau kencing gitu kan, dia tuh mau pipis. Terus kamar mandinya tuh masih dipakai Akil buat berak gitu kan, buat buang besar di sana. Duduk tuh, Kil, buruan Kil, gue mau pipis nih, gitu bilangnya. Ntar, kayak lu pakai kamar mandi yang apa ya, di luar aja gitu. Dan kamar mandinya ada 2, ada yang di dalam di mes, juga ada yang di luar. Ya udahlah, karena Usama nggak tahan, dia kamar mandi di luar. Dia juga takut gitu, dia suruh ngancani itu kayak apa ya, kayak nemenin gitu, kayak nemenin, ayo temenin gue kamar mandi sama Cak Dani itu. Ya udahlah, Dani siain, setuju. Nah disitulah gangguan dari mereka berdua tuh. Pertama tuh kan kayak apa ya, kayak Dani tuh nungguin sama ya, kayak lama banget. Terus awakmu kencing apa iseng gitu tuh, bahasa Jawa. Kalau kan kamu tuh pipis atau buang air besar gitu, nggak ada respon, nggak ada jawaban. Terus dibuka lah tuh, lah kok nggak ada siapa-siapa. Nah tadi, terus Dani langsung lari masuk,
Usama udah ada di dalam. Nah, dari tadi yang nemenin gue kencing siapa? Enggak tuh, gue nggak kencing, gue nggak pipis. Si Usama tuh udah di dalam gitu. Gue tadinya mau pipis tapi nggak jadi. Lah, yang nyuruh gue kamar yang nyuruh gue ke kamar mandi depan tuh siapa? Ya nggak tahu lah. Terus si Fajar sama si siapa, si Usama nanti, si Fajar tuh bilang gini, ya dari tadi Usama di sini bareng aku, kamu yang keluar sendiri tadi. Nggak tahu. Hah keluar sendiri? Gue sama Usama tadi nemenin Usama buat buang air kecil. Nah, gue tuh sebenarnya mau buang air kecil tapi gue takut, ya udah gue nggak jadi. Nah terus yang kamar mandi siapa? Itu tahu lah. Wah, yes, yaudah ini sini main poker. Dan itu kayak heran terus campur takut lah intinya. Oh udahlah, ya tinggal main. Singkat cerita guild pun udah selesai, buang air besarnya sama masuk batu buang air kecil. Pas dia buang air kecil tuh sendur gitu, tiba-tiba tuh kayak di bak mandinya tuh dia masuk tuh pertama dia kayak lihat sesuatu di bak mandi. Dia pertama masuk, Gil udah ya udah dia masuk di sini di bak mandinya tuh kayak ada orang yang kayak apa ya, yang lu nyelup gitu. Gil apa? Akhirnya bilang apa? Nggak jadi karena dia udah kebelut banget, dia udah nahan dari tadi. Udahlah, dia singkat cerita dia pipis nur. Terus dia tuh mau cepok, mau bersihin gitu, tiba-tiba dia lihat ke bak mandinya tuh kayak sekilas tuh kayak ada sosok kepala gitu, kepala yang mau apa ya, mau ke dalam tuh bak mandi tuh. Wah, siapa tuh? Udahlah, terus dia pikir positif aja, dia masukin tuh Scorpio. Nah setelah dia disitu dia heran tuh. Nah udahlah, esok dia mau balik badan, mau keluar kamar mandi. Tiba-tiba di balik badan tuh ada sok kayak apa ya, kayak ini cilik-ciliknya tuh kayak aneh gitu, kayak kuntilanak tapi bukan kuntilanak. Semua rambutnya tuh panjang, nggak ada kain putihnya, cuma kukunya itu panjang juga, tangannya tuh kayak gini gitu kayak mau nekak. Nah si Usama kaget lah tuh, dia teriak wah gitu, dia teriak. Nah temen-temen kaget semua. Terus dia kenapa? Terus dia Usama buka apa ya, buka kamar mandinya, terus dia langsung kos-kosan. Kenapa? Ada apa? Itu di dalam ada sosok aneh. Apa? Dilihat semuanya teman-temannya. Lah nggak ada apa-apa kok. Ada itu biasa kayak nutup mata, kayak nunjukin gini. Itu apa? Nggak ada apa-apa loh. Gitu dia bilang gitu. Nggak ada apa-apa. Hah? Terus udah tenang. Dia buka mata perlahan, dia lihat nggak ada apa-apa ya. Ini kita digangguin jelas sih. Ini kan malam 1 suro, kata si Dani itu bilang gitu. Jelas ini malam 1 suro, jadi banyak gangguannya. Ya udahlah, kita tenangin dulu aja. Singkat cerita duduk semuanya duduk. Oke, udahlah. Karena itu menjelang udah mau subuh ya. Setelah itu singkat cerita dia main power lagi, menghilangkan yang tadi ya. Setelah Usama terkejut tuh melihat gituan, dan cerita ya udah, ya menenangkan diri, dia minum kopi, dia main poker, menghilangkan yang tadi lah intinya. Terus singkat cerita
azan subuh. Ya udahlah, gangguannya tuh stop sampai di situ. Nah, jadi kita bisa ambil kisahnya dari sini ya. Kita bisa ambil apa ya, pelajarannya dari sini. Kita tuh jangan percaya kepada apa ya, nggak percaya juga. Kita tuh selalu waspada ya, selalu waspada aja gitu. Karena di saat semuanya pulang ya, tuh mereka tuh kepingin nginep di situ gitu. Padahal tuh malam satu suro, gue juga awalnya nggak percaya kayak gituan. Tapi gue mendengar ceritain tuh, gue kayak gimana ya? Ya, itulah gangguannya di malam satu suro itu, ya kayak gitu. Semuanya takut. Sebenarnya setelah subuh, akhirnya minggunya mereka main-main lah, jalan-jalan, refreshing. Minggunya mereka ada yang pulang, ada yang jalan-jalan lainnya. Ya udah, semuanya selesai sampai di situ. Gangguannya tuh sampai di situ doang. Terus minggunya dia jalan-jalan, ya refreshing lah intinya. Karena mereka masih terngiang-ngiang gangguan yang tadi malam itu. Ya udahlah, gangguannya udah sampai di situ aja. Singkat cerita, semua hari pun berganti. Minggu sore semuanya pulang dari ke rumah, pulang ke mes semuanya. Gue pun pulang juga, diantarin sama berangkat sama sama Daris lagi sih habis. Tapi alhamdulillahnya nggak ada apa-apa gitu, nggak ada kendala seperti cerita aku tadi ya. Oke. Mungkin situ aja untuk ceritanya. Nggak panjang tapi cukup memberi kesan yang sangat horor. Ini pengalaman kita sama 3 minggu 1 bulan di sana. Nah, di sana tuh mendapatkan materi, mendapatkan pelatihan. Gue juga gue kebetulan juga masuk di jurusan otomotif ya, motor gitu kan. Gue ingin perdalam itu. Ya udahlah, sekian ceritanya. Apabila ada kesalahan bicara gitu, maaf ya. Ini karena gue flu juga, karena gue ceritanya terlalu bersemangat, karena ini awal dari pembukaan YouTube gue. Udah, ya bagi yang suka bisa di like, bisa di komen. Nanti kalau mau sering cerita bisa tuh lewat lewat ini, emailnya ini. Kalian nanti cantumin ceritanya di situ. Oke, the next video. Dadah.